Kota Solo punya pahlawan pemberani di era kemerdekaan. Dia adalah Ignatius Slamet Riyadi. Aksi heroiknya saat melawan pasukan pemberontak Republik Maluku Selatan atau RMS patut dikenang, sebab disitulah Slamet mengembuskan nafas terakhirnya. Kehidupan pribadi Slamet Riyadi juga menarik diulik. Dia termasuk salah satu pejuang yang memutuskan pindah agama dari Islam ke Katolik. Slamet Riyadi lahir pada 26 Mei 1926 dari pasangan Idris Prawiro Pralepdo dan Sutati. Ayahnya adalah seorang abdi dalam prajurit Keraton Kasunanan Surakarta, sementara ibunya bekerja menjual buah-buahan di pasar. Nama lahir Slamet Riyadi adalah Sukamto. Ketika masih bayi, Sukamto pernah terjatuh dari gendongan ibunya. Sejak itu, Sukamto sering diserang penyakit. Untuk menyembuhkan Sukamto kecil yang sakit-sakitan, orang tuanya memutuskan dalam tanda kutip menjual sang anak ke pamannya Warnen Harjo. Ini merupakan tradisi yang ada dalam adat Jawa. Sang paman lalu mengadakan acara selamatan. Di acara itulah nama Sukamto diubah menjadi Slamet. Latar belakang keluarga Slamet adalah Islam Kejawen. Ini terlihat dari pendidikan dasar yang ditempuh Slamet di His Arjono. Sekolah ini didirikan oleh perkumpulan kebatinan atau teosofi. Tak heran, sejak dini jiwa religius Slamet sudah terpupuk. Setamat His, Slamet melanjutkan pendidikan di Mulo Broderan, Solo. Slamet bisa masuk ke Mulo berkat tanggungan seorang rohaniawan Katolik. Ketika masuk ke sekolah menengah Mangkunegaran, banyak siswa yang bernama Slamet. Akhirnya, untuk membedakan, nama Slamet ditambah Riyadi belakangnya. Sejak itu ia bernama Slamet Riyadi. Sejak remaja, Slamet sudah terbiasa melakukan tirakat olah batin. Ia biasa menyepi, semedi, berendam malam hari di sungai, dan segala macam kegiatan spiritual lainnya. Bahkan Slamet pernah menjalani puasa mati geni, yaitu tinggal di dalam kamar selama sepekan dan hanya makan pisang emas. Ritual ini makin sering ia lakukan sejak sang ibu meninggal dunia. Ketika dewasa, Slamet sering bertirakat di tempat-tempat keramat. Dia sering mendatangi makam Ki Ageng Majasto, seorang guru Sultan Pajang. Slamet juga pernah ke makam Pepunden Gunung Limo di Pacitan, Jawa Timur. Di sana dia menjalani puasa ngebleng, tidak makan dan minum selama 7 hari. Pernah juga Slamet bersemedi di dalam gua di Gunung Limo selama 12 hari. Dia hanya sesekali keluar dari gua untuk mengambil minum dan makan singkong. Pada suatu malam, Komandan Brigade 5 Letnan Kolonel Slamet Riyadi sedang patroli bersama anak buahnya di kota Solo. Sampai di depan gereja Santo Petrus Purwosari, Slamet memerintahkan anak buahnya berhenti. Dari dalam gereja terdengar senandung lagu Malam Kudus. Malam itu memang sedang berlangsung misa malam Natal. Entah kenapa, Slamet terkesan dengan lagu tersebut. Dia berdiri menghadap gereja dan mendengarkan lagu itu sampai selesai. Ternyata lagu itu terus terngiang di telinga Slamet. Dari situlah ia lalu mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang Katolik. Suatu sore, Slamet duduk bersama ajudan sekaligus kawan dekatnya Joko Mulyono. Mereka saling curhat satu sama lain. Kepada temannya itu, Slamet mengutarakan niatnya untuk dipermandikan secara Katolik apabila Indonesia menang melawan Belanda. Mas Jok, bila kita menang nanti, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan minta dipermandikan secara Katolik, kata Slamet. Benar saja, setelah Belanda pergi dari tanah Solo, Slamet dan Joko pergi ke gereja Katolik untuk dibaptis. Slamet memilih nama baptis Ignatius. Ignatius adalah nama Santo Ignatius Loyola yang berasal dari keluarga bangsawan di Basque Spanyol Utara. Sejak kecil,
Ignatius ingin menjadi tentara. Ketika besar, Santo Ignatius menjadi satria di kerajaannya Loyola. Namun, dalam sebuah pertempuran Ignatius terluka parah. Ia harus terbaring di atas tempat tidur selama berbulan-bulan. Selama masa perawatan, dia memanfaatkan waktunya membaca kisah tentang kepahlawanan. Namun kala itu yang tersedia di sana hanya kisah Yesus dan para orang kudus. Dia membaca buku-buku tersebut. Perlahan-lahan, pustaka itu menarik hatinya. Hidup prajurit ini pun berubah. Santo Ignatius adalah pendiri Serikat Yesus. Bisa jadi karena kebetulan atau memang karena Slamet dan Joko pernah membaca kisah tentang Ignatius ini, sehingga mereka memilih pelindung seorang kudus yang di masa mudanya juga seorang tentara sebagai nama baptis. Slamet dan Joko menerima sakramen baptis di Gereja Santo Antonius Purbayan Solo pada 24 Desember 1949. Ignatius Slamet Riyadi dibaptis oleh Pastor Theodorus Puspasuparta. Saksi pembaptisan adalah Letnan Ignatius Sastro Sudiro. Kolonel Purnawirawan Alosius Sugianto, mantan ajudan Slamet, mengatakan pilihan Slamet untuk dibaptis mungkin ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa ia tidak terlibat dalam gerakan komunis dan sosialis. Pada saat itu Surakarta situasinya memang agak mengkhawatirkan. Slamet tak luput dari tudingan bahwa dirinya terpengaruh kelompok sosialis dan komunis. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan seorang komunis, Slamet memilih untuk dibaptis. Slamet Riyadi gugur saat menumpas pemberontak RMS di Ambon pada 3 November 1950. Saat itu, ia masih berpangkat letnan kolonel dengan jabatan Komandan Komando Pasukan Maluku Selatan. Untuk menghormati jasa dan pengorbanannya, pemerintah memberikan kenaikan pangkat luar biasa ke Slamet, yaitu Brigjen Anumerta Slamet Riyadi. Slamet Riyadi baru dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 6 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lalu, pada 12 November 2007, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso meresmikan Monumen Ignatius Slamet Riyadi di Solo. Pada Juli 2021, giliran Kasat Jenderal Andika Perkasa meresmikan Gereja Ignatius Slamet Riyadi di lingkungan Akademi Militer Magelang.